Assalamualaikum. Ketemu lagi hari ini sama aku di sini, dan hari ini aku mau menguak sebuah misteri di sebuah daerah. Jadi langsung aja aku mau ceritain sebuah kota yang mungkin di daerah ini udah banyak orang tahu dan udah menjadi rahasia umum bahwa tempat ini adalah sebuah kerajaan Gunung Pamaton. Jadi tempat ini dikenal masyarakat luas sebagai sebuah kerajaan gaib yang mana ketika kamu memasuki daerah tersebut, di depan itu udah ada prasasti, yang mana prasasti itu udah ditandatangani, udah diresmikan langsung oleh Raja Muda Khairul Soleh yang menjadi keturunan dari kerajaan Banjar ini. Di dalam prasasti tersebut sudah dijelaskan secara detail bahwa Gunung Pamaton ini adalah sebuah pintu masuk ke dalam kerajaan gaib. Jadi di Gunung Pamaton ini kalau siang masih ramai dan masih banyak orang-orang yang datang cuma buat sekedar mendaki atau melihat pemandangannya, menikmati keindahannya, karena di situ memang bagus banget dan masih asri banget karena memang dijaga banget ya. Dan untuk malam harinya, menurut penuturan masyarakat di sana, dan memang memang kebanyakan orang di sana mengetahui bahwa setiap malam banyak yang datang ke sana buat untuk mencari harta, pusaka, dan lain-lain. Gunung Pamaton ini adalah sebuah pintu masuk menuju kerajaan gaib, di mana Pangeran Suryanata itu bertahta di sana. Jadi Pangeran Suryanata ini dia dipercaya tidak meninggal dunia, cuma dia menghilang secara gaib. Tapi kemudian kerajaannya menjadi gaib. Kerajaan di sana yang dulu pernah ada menjadi gaib, tidak terlihat oleh manusia. Nah, dari situ banyak cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, dan memang banyak masyarakat yang meyakini bahwa itu karena berhubungan dengan kerajaan gaib tersebut. Selain itu, Gunung Pamaton terkenal angker banget. Jadi kejadian yang baru-baru ini terjadi, ini menurut penuturan teman aku yang tempat tinggalnya nggak jauh dari Gunung Pamaton itu. Suatu hari ada seorang ibu-ibu yang mau pergi ke kebunnya. Ini itu nggak jauh dari rumahnya. Nah, biasanya si ibu ini ke kebun paling cuma 2-3 jam. Nah, kali ini si ibu nggak pulang-pulang sampai malam, sampai dicariin semua warga nggak ketemu-temu, dicariin gimana pun caranya nggak ketemu. Semua warga panik, kan keluarga panik juga karena si ibu ini nggak pulang-pulang. Ternyata pada subuh hari tiba-tiba si ibu pulang dalam kondisi basah kuyup kayak habis kehujanan. Nah, di situ keluarga kaget setelah dengar penuturan dan cerita dari si ibu. Ketika si ibu pergi ke kebun, tiba-tiba ada orang yang pakai menggunakan mobil ngajakin dia jalan-jalan. Ibu itu nggak tahu siapa dan kenapa ibu itu mau ikut, kita juga nggak tahu alasannya kenapa. Nah, pokoknya yang dirasakan ibu itu cuma jalan-jalan aja, muter-muter naik mobil gitu ke arah Gunung Pamaton. Dan tiba-tiba pulangnya subuh hari dalam kondisi yang basah kuyup habis kehujanan. Itu cerita yang baru-baru aja terjadi. Untuk alasan dan lain sebagainya, aku cuma tahu sebatas itu aja. Dan cerita yang berkembang lainnya, aku tahu karena di situ banyak orang yang bertapa, orang yang datang buat mencari ilmu, mencari pusaka, mencari harta dan lain sebagainya. Sana ada sebuah sungai. Ya, sebuah sungai, airnya jernih, penuh bebatuan gitu. Dan ini menurut penuturan orang yang sudah pernah ke sana, dari mulut ke mulut, cerita dari mulut ke mulut. Di sungai itu kadang kalau kalian lihat itu seperti ikan, tapi bukan ikan. Karena dia kayak berjalan seperti ikan. Setelah diperhatikan ternyata itu emas gitu loh. Sebongkah emas gitu, bongkahan emas. Mungkin ini kayak kurang bisa masuk dalam logika ya, tapi yang namanya sesuatu hal yang gaib, hal yang kita nggak ketahui, dunia gaib punya rahasia. Jadi dia jalan seperti ikan, tapi jangan pernah sekali-kali untuk mengambilnya. Itu yang diceritain sama temennya tante aku. Pokoknya
pokoknya jangan pernah mencoba untuk ngambil benda apapun yang kamu lihat itu, entah emas atau pusaka atau apa di sana, karena itu bisa membahayakan diri sendiri. Dan yang datang ke sana banyak banget mengambil pusaka di sana dan ngaku-ngaku sebagai keturunan dari kerajaan ini, dari Pangeran Suryanata ini. Banyak mengaku-ngaku. Dan ada kejadian aku lihat di salah satu blog, memang dia bercerita entah berenam atau bertujuh, dia datang ke sana malam-malam, ikut sama temennya, malam-malam datang ke sana. Terus si temennya ini katanya ngaku kalau dia itu keturunan dari kerajaan Banjar tersebut. Lalu mereka kayak duduk melingkar itu, kayak duduk memejamkan mata, pokoknya apapun yang terjadi jangan buka mata kalian, seperti itu ceritanya. Lalu tiba-tiba salah satu teman ini mendengar kayak suara orang berkelahi dan suara auman harimau. Kayak suara harimau itu semakin menjadi-jadi dan dia penasaran. Meskipun sudah dilarang untuk membuka mata di saat itu terjadi, dia tetap membuka mata. Dan yang dia lihat, salah satu temannya itu sedang seperti berkelahi, cuma dia nggak ngeliat dengan siapa orang temannya itu berkelahi. Tiba-tiba temannya tersungkur dan segala macam, suara auman harimau itu terdengar. Ceritanya ini cerita yang lain lagi. Memang benar katanya seperti sebuah kerajaan kan, ada keamanannya berlapis-lapis untuk dari pintu masuk, pintu selanjutnya. Dan harimau itu katanya memang penjaga untuk di lapisan pertama, untuk lapisan pertama, dan kita nggak tahu lapisan kedua, lapisan ketiga itu penjaganya apa. Nah, untuk selanjutnya aku mau ceritain cerita yang memang cerita orang dekat di sana. Katanya orang-orang yang sering hilang seperti ibu-ibu yang ke kebun itu tadi memang sering terjadi, yang sering camping di daerah sana malam-malam gitaran sama 3 orang temannya. Terus dia itu kaget karena di depan dia didatangin sosok harimau yang tadi aku ceritain, harimau putih di depan. Dia kaget dan dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dia nunjuk-nunjuk gitu aja kalau itu ada harimau di belakang temennya, dan temennya itu nengok cuma nggak ada apa-apa. Teman-temannya bingung, ini orang kenapa gitu, dia itu kayak ketakutan gitu. Dan setelah kejadian itu, besok paginya mereka pulang, nggak jadi. Yang rencananya bakal dilakukan 3 hari ke depan dibatalkan setelah kejadian malam itu. Dan menurut warga sekitar, sosok si harimau ini memang sering gitu muncul, dan banyak warga yang memang udah sering melihat si sosok harimau ini. Itulah sepenggal kisah yang aku tahu dari gunung ini. Tahu, terserah kalian mau percaya atau enggak cerita ini, kisah ini yang memang sudah jadi rahasia umum lah. Seluruh pelaku spiritual itu memang sering datang ke gunung ini untuk mencari yang udah aku bilang di depan di awal tadi. Jadi buat kalian mau percaya atau enggak itu terserah kalian ya. Dan buat yang tahu ceritanya lebih banyak bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan harus tunggu video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.